Romo, para ibu, bapak, teman-teman muda, dan adik-adik semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat petang. Berkah dalem. Shalom. Supaya tidak menjadi pertanyaan, saya terlebih dahulu akan mengenalkan diri. Nama saya Romo Robertus Triwidodo, PR. Saya mendapat tugas dari Bapak Uskup Agung Semarang untuk melayani paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar. Paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar adalah paroki asal Romo Administrator kita, Romo Yosef Eko Budi Susilo. Di area paroki kami ada 78 tempat wisata, sehingga setiap Sabtu, Minggu banyak wisatawan baik dalam kota maupun luar kota healing di sana. Maka Bapak Ibu, suatu ketika silahkan ke sana. Dari sini cukup 3 jam lewat tol sampai. Ada banyak tempat wisata yang melimpah, yang hawanya semuanya sejuk dan dingin. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya pada petang hari ini? Baik. Baik saja? Sehat. Ya. Luar biasa, kornya luar biasa. Pakaiannya hitam-hitam. Wah, ini bukan kayak hantu, namun kayak penjaga surga, maka hitam-hitam ya. Saya berdoa dan berharap untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, adik-adik, supaya selalu dalam kondisi sehat, semangat, menjadi murid Yesus sampai akhir, dan lancar rezeki. Yang terakhir, aminnya panjang. Ya, ini. Saya nggak tahu ada apa di balik ini. Ya. Saya yakin Romo, Bapak Ibu, saudara-saudariku pernah menanti atau menunggu. Yang namanya menanti itu kadang tidak enak. Tapi yang penting tergantung apa yang dinanti. Kalau yang dinanti itu hari ulang tahun atau wakuncar, Bapak Ibu yang tahun 70-80-an tahu ingat istilah ini, itu pasti membuat hati lalu semangat. Tapi kalau menanti, menunggu anggota keluarga yang sedang operasi jantung, rasanya atau sedang menunggu giliran pendadaran, rasanya mules, bolak-balik ke belakang, kencang-kencing begitu ya. Nah, hari ini kita bersama-sama masuki masa Advent. Advent berasal dari bahasa Latin adventus, artinya kedatangan. Advent menjadi masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Dan minggu ini kita bersama-sama masuki minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk menanti atau menunggu kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Mungkin 1000 tahun lagi, mungkin besok pagi, atau mungkin setelah misa ini terjadi akhir zaman. Dan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tadi dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berpesan, mengingat tidak ada yang tahu siapapun. Tuhan berpesan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Apa yang kita lakukan selama kita menantikan akhir zaman? Yang kita tidak pernah tahu pasti kapan datang. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Tidur itu pasti. Olahraga jempol. Generasi sekarang ini kan generasi yang sehatnya kebanyakan ya jempolnya saja. Karena yang melamun, ada yang makan minum, ada yang bekerja dan seterusnya, bermacam-macam. Tetapi sebaiknya kita memahami dulu apa toh sejatinya maksud kedatangan Tuhan itu untuk kita dan untuk apa. Tadi dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyebutkan, menjelaskan kepada umat Israel maksud kedatangan Tuhan itu. Yakni, Nabi Yesaya menyebut, engkau itu Tuhan, menyongsong mereka yang melakukan kebenaran. Jadi Tuhan akan datang untuk menyambut, menyongsong orang-orang yang benar. Sementara orang-orang yang tidak benar ditinggalkan.
Maka dari itu tentu selama kita menunggu tentu tidak mager, malas gerak, ongkang-ongkang, kelepas-kelepus, leda-lede, udah tutut, dan seenaknya tentu tidak seperti itu. Oleh karena itu, selama menunggu kedatangan Tuhan yang belum pasti, Tuhan Yesus berpesan sekali lagi, berjaga-jagalah. Dan kita belajar dari umat Israel tadi dalam bacaan yang pertama, di dalam menanti kedatangan Tuhan bukan berjaga-jaga, tapi justru berbuat dosa. Dan ungkapannya bagaimana tadi? Justru ketika mereka berbuat dosa, mereka seolah-olah menyalahkan Tuhan karena tidak menggerakkan hati umat untuk bertobat, menegarkan hati umat sehingga lalu umat Israel itu tidak mau tunduk pada Tuhan Allah. Dan mungkin baru akan bertobat dari dosa kalau nanti menjelang mati. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan kita, juga umat Israel, akan mati. Mungkin baru akan bertobat nanti menjelang mati. Kami itu ada cerita, di depan gereja kami di Kota Karanganyar, itu kan kalau akhir pekan berlalu lalang banyak pesepeda, ontel, bareng-bareng begitu. Daerah Tawangmangu itu membuat mereka naik, lalu lumayan tanjakannya. Meskipun dingin, lalu suatu ketika ada yang istirahat sebentar. Dan ketika istirahat sebentar, kipas-kipas, males begitu, bablas. Belum sempat bertobat, mati di tengah jalan. Keluarga yang mendengarkannya tentu lalu syok dan kaget. Maka sekali lagi, bagaimana berjaga-jaga? Kalau ngomong soal seruan pentingnya pertobatan, mungkin tidak enak didengar. Namun tadi bacaan Injil memberikan nasihat kepada kita. Di dalam berjaga-jaga, kita diminta untuk berlaku sebagai seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, taat, dan bertekun. Bertekun dalam hal apa? Dalam berbuat kasih. Berbuat kasih kepada siapa? Jelas kepada Tuhan dan sesama. Sehingga ketika nanti sewaktu-waktu Tuhan datang pada akhir zaman, entah kapan, kita didapatinya layak, kita dibenarkannya, disambutnya, dan kita diperkenankan untuk memasuki keabadian bersama para kudusnya. Homili saya saya akhiri dengan sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang pria yang tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Pria ini baik. Ia rajin menabung untuk hari tuanya. Suatu hari dia meninggal. Padahal sebelumnya belum pernah meninggal. Maka tibalah jiwanya ke depan pintu gerbang surga. Malaikat lalu menyambutnya dan berkata, "Selamat datang di surga, Bapak." Lalu Bapak tadi dengan sukacita menjawab, "Yeay, saya senang akhirnya bisa masuk ke surga." Kemudian tidak lama pintu gerbang surga dibuka. Cetot begitu. Dan pria itu melongok ke dalam lalu terkejut. Karena apa? Di dalam area kompleks surga itu ada rumah yang sangat kecil dan sederhana. Bahkan kamar di dalamnya hanya satu kamar. Lalu ia bertanya kepada malaikat, "Maaf, apakah ini rumah saya di surga? Mengapa begitu kecil?" Malaikat menjawab, "Kami memberikanmu rumah sebesar hatimu, dan melihat kebaikanmu yang sangat sedikit di dunia. Rumahmu di surga ya hanya seukuran itu." Lalu pria tadi merasa kecewa, protes dan bertanya, "Tapi bagaimana bisa begitu? Saya tidak pernah melakukan hal buruk, tidak pernah berbuat jahat, dan selalu menabung uang saya untuk hidup saya." Malaikat berkata, "Benar, kamu tidak pernah melakukan hal buruk, tetapi kamu juga tidak pernah melakukan hal baik. Kamu tidak pernah membantu orang lain atau mempersembahkan kembali rezeki dari Tuhan. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri." Pria itu kemudian menyesal dan mengakui kesalahannya, tapi sudah terlambat. Inti cerita, pesan cerita, penyesalan selalu datang di belakang. Kalau penyesalan datang di depan, namanya pendaftaran. Cerita selesai.
Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya sekarang dan selama-lamanya.